Saya ada di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sidrap, dan kali ini saya tepatnya berada di lokasi pertanian orang. Dan saya akan menghampiri seorang anggota DPRD Sulsel, tepatnya menjabat wakil ketua, yang kemudian aktif juga sebagai politisi dan juga petani porang. Seperti apa? Let's go! Assalamualaikum Kakak Saharudin Arif. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wah, lagi kasih makan ikan Kak? Iya, lagi santai-santai. Santai-santai, wah luar biasa. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Kakak Rijal. Kabar baik Kakak Dewan. Alhamdulillah. Saya bisa ke sini sebuah harapan yang besar. Sejak kemarin kita kontak-kontakan Kak. Iya. Baru kita sempat alhamdulillah bisa ketemu di sini. Iya. Ini lagi hari libur. Hari libur. Jadi hari libur, apalagi sesi pilkada sudah selesai, kembali ke kampung untuk mengisi waktu dan kembali jadi petani. Wah, luar biasa. Karena memang backgroundnya awalnya Kakak Saharudin Arif ini adalah seorang petani. Bukan. Saya menjadi hobi itu sejak di pesantren. Wow. Kebetulan waktu di pesantren di masa kecil, ya dulu ustaznya kasih kita tanggung jawab, setiap anak santri ada 5 are. Nah, untuk tanami cabai, sayur mayur. Disitulah belajar. Nah, di situ belajar mandiri dan hasil tanaman itu dipakai untuk buat masak untuk diri sendiri. Wow. Nah, di situ menjadi hobi. Dan ya memang dulu waktu kuliah, karena zaman susah, ya kita juga, saya menggarap lahan persawahan hektar untuk biaya-biaya tambahan untuk kuliah. Jadi memang di awal sudah memang latihan mandiri Kakak saya. Iya, sudah. Dan alhamdulillah. Kak, saya mau pengen coba dong untuk kasih makan ikan. Ini ini hasil dari kotoran ikan ini kemudian menjadi pupuk dan diserap lalu dibawa oleh saluran pipa ke tanaman. Jadi namanya dia integrated farming. Jadi dari hasil kotoran ini dibawa melalui pipa di sana lalu disemprotkan ke tanaman. Wah, keren sekali. Kakak saya mau ngobrol-ngobrol lebih intens dong. Kakak Sahar, ada 85 anggota DPRD Sulsel, tetapi selalu yang terngiang-ngiang di kepala saya cuma 1 orang. Dan itu saya mau buka dengan pantun, Kak. Yes, apa pantunnya? Kalau mau orang terkenal, tentu harus berpikir kreatif. Anggota DPRD Sulsel yang paling fenomenal, siapa lagi kalau bukan Kakak Saharudin Arif. Alhamdulillah, mantap. Kak fenomenal, satu, karena selalu menghadapi demonstran dengan cara yang tidak biasa. Tidak takut gitu kok. Ya, saya karena pengalamannya menjadi presiden BEM di zaman mahasiswa. Betul. Jadi kan dan terbiasa menjadi aktivis, jadi sudah pernah saya lakukan. Jadi artinya sudah pernah melakukan demonstrasi juga? Sangat sering. Nah, karena begitu sudah sering saya lakukan di zaman mahasiswa, nah sekarang ditugasi sebagai wakil ketua DPR, jadi kalau ada apa-apa soal demo, ya saya tidak ada rasa takut karena sudah pernah merasakan. Sudah pernah merasakan. Ya makanya ya kalaupun hanya 10.000 orang demo, saya bisa hadapi dengan sendiri dan itu sudah sering saya lakukan. Sudah sangat biasa itu, kan? Bahkan terkadang dilarang sama pihak aparat, jangan Pak Ketua keluar, nggak boleh. Saya bilang tidak, saya menghadapi mereka dengan lobby-lobby komunikasi dan akhirnya tidak ada yang terjadi. Terus Kak, ini kan akhir-akhir ini saya aktif sekali, kurang lebih 1-2 tahun terakhir itu petani porang. Saya heran, ini ada politisi, jadi petani juga. Sebenarnya lebih suka jadi politisi atau petani? Nah, karena passion dan hobi dari kecil di bidang pertanian, dan saya hubungkan dengan amanah saya sebagai wakil rakyat yang sudah 2 periode ini. Khususnya di Sulawesi Selatan, penduduknya yang 9 juta itu ada 76% yang bergerak di sektor pertanian perkebunan. Nah, makanya khususnya di dapil saya, Sidrap Pindrang Endreka, maka tentu saya harus memikirkan kalau saya sebagai anggota dewan hanya datang membantu seperti sinterklas itu biasa-biasa.
Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Tapi ya kalau saya mampu merubah pola dan cara bertani yang selama ini masyarakat lakukan, dari petani biasa menjadi petani modern, dari petani pesimis menjadi optimis, dari petani biasa bisa menjadi kaya. Nah, itu yang harus dilakukan. Dengan cara melakukan inovasi apa? Ya, dalam setahun ini saya intens untuk melakukan sendiri inovasi itu, membina kelompok tani, dan akhirnya berhasil. Dan bahkan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Kementerian Pertanian. Saya baca itu. Dan komoditasnya apa? Komoditas yang tumbuh liar di Sulawesi Selatan, tanpa ditanam saja, di Bulukumba, di Sinjai, di Goa, di Takalar itu tumbuh liar. Nah, sekarang yang bibitnya yang dulu ada di Sinjai, Bulukumba, Bantaeng itu saya pindahkan ke Sidrap untuk dibuatkan inovasi, mengoptimalkan lahan tidur, dan dibuatkan pengelolaan secara modern. Wow, luar biasa. Dan akhirnya bulan 12 yang lalu saya lakukan, dan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian, mendapatkan pengakuan dari Pertanian Provinsi, dan menjadi viral. Bahkan menjadi percontohan se-Indonesia. Menjadi percontohan se-Indonesia. Luar biasa. Ya, dan bahkan setiap hari kalau Sabtu Minggu seperti ini, ya Kakak Rijal lihat tadi. Iya. Banyaknya yang datang untuk belajar. Itu mereka datang Kak, minta masukan. Satu diajari, yang kedua dilatih ya, di coaching. Yang kedua diminta untuk melakukan budidaya secara modern. Betul. Yang ketiga disiapkan pasarnya, marketnya. Ya. Kak, kenapa harus porang? Karena satu, saya harus memikirkan budidaya yang tidak susah, gampang, kemudian pasarnya bagus dan mudah, tumbuh dimanapun. Dan banyak macunya. Dan banyak hasilnya. Itu yang terutama. Ini berapa hektar ini Kak, luas sekali saya lihat ini? Ini kurang lebih 50 hektar. 50 hektar? Iya. Dan semuanya porang atau? Semuanya porang. Semuanya porang. Nah, kalau begitu Kak, saya penasaran Kak, ajak saya dong ke kebun porangnya Kak. Boleh. Oke, let's go. Oke. Kak Kasar, ini kan agenda sebagai seorang anggota DPR, itu kan sudah cukup padat Kak. Terus tiba-tiba ada lagi aktivitas menjadi seorang petani. Tentu juga sangat padat juga ini Kak. Ini bagaimana Kak Kasar ini sendiri atau punya tim atau masyarakat yang diberdayakan, atau memang Kak Kasar sudah punya komunitas atau kelompok tani? Jadi awalnya ini saya memikirkan, saya harus buatkan contoh orang. Buatkan contoh. Sampel ya, contoh. Kalau contohnya sudah berhasil, kan kalau sebagai wakil rakyat, saya himbau ke seluruh masyarakat untuk tanam porang. Kan bingung orang. Agak tuh? Apa dibilang? Nah, sekarang saya tidak sekedar himbau, melakukan sendiri, bekerja sendiri. Tapi di lahan yang tidur ini kemarin tidak ada gunanya, saya buat timnya kelompok tani. Yang ada sekitar 50 orang. Dan 1 orang per hektar. Kita siapkan bibitnya, kita siapkan apanya, sehingga dalam masa itu 8 bulan itu kita latih betul. Latih betul, ya tanpa mereka hanya background petani. Saya pun bukan background sarjana pertanian. Bukan sarjana pertanian? Bukan. Sarjana apa dong? Saya sarjana ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan? Magister manajemen. Dan S3-nya agama. Amin, luar biasa. Jadi sama sekali tidak ada pertanian? Tidak ada pertanian. Kadang orang Kementerian Pertanian, Pak Sahar, ini konsultannya siapa? Maksud saya, konsultan pertaniannya siapa? Tidak ada. Yang ada saya sendiri. Pelakunya sendiri, konsultannya sendiri. Nah, akhirnya sudah berjalan, dan sampai mulai dari bulan 6 itu 7, 8 orang yang berkunjung belajar ke sini dari Kalimantan Selatan, dari Bogor, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Sulawesi, NTT. Itu sudah tercatat 3.800 orang pergi belajar. Di Sidrap, di lahannya Kak Kasar. Iya, di lahan sini.
Luar biasa. Sudah 3.800 orang. Itu saya tidak hitung orang sidrap sendiri. Iya. Nah, karena ya Kakak Rijal tadi lihat kan, ya. Ada beberapa orang datang, betul. pergi itu diskusi. Bahkan di sini kan dibuatlah sekolah porang. Sekolah porang. Sekolah porang itu ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, bahwa tidak apa-apa kau sebagai petani, lahan sawahmu tetap, lahan jagungnya tetap, tapi tanam komoditas ekspor. Betul. Nah, terakhir Kak, berapa sih penghasilan ini Kak? Hitungannya per bulan atau per semester atau per tahun? Dia per panen. Per panen. Kira-kira rata-ratanya Kak? Dia per panen. Kalau rata-rata kemarin di sini dia dapatkan kurang lebih 300 per hektar. Nah, 300 juta per hektar. Yang kemarin kita sudah panen ada 20-an hektar. Nah, itulah hasilnya. Dan sisanya kita belum panen. Kenapa belum panen? Karena porang itu bisa dipanen pada saat waktu panen, bisa kita tahan dulu panennya. Simpan dulu dalam tanah supaya memproduksi bibit yang banyak. Kak, ini sudah lahan porangnya Kak. Ya. Coba, saya mau lihat Kakak Sahar betul-betul mengeksekusi atau langsung bertani. Wah, assalamualaikum Pak Tabe. Nah, ini bibit porangnya. Nah, ini namanya bibit umbi. Ini bibit umbi namanya? Ya, ini bibit umbi. Dia kurang lebih 3 atau 4 ons. 3-4 ons ini sudah mulai kuncup tunasnya. Bakal tunas. Ini kalau ditaruh 2 minggu, dia akan segera bertunas. Ini bibit dari mana sih Pak? Ini bibit hasil produksi dari sini. Yang kemarin hasil tanaman kita, nah, kemudian kita kembangkan dan sudah menjadi bibit. Dan inilah yang menyebar ke seluruh Sulawesi Selatan, menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya ini menjadi pusat sumber benih di Indonesia. Makanya permintaan Aceh, Bogor, ke Banten, itu sangat banyak, terutama di seluruh Sulawesi Selatan. Kita bismillah tanam dulu. Sini. Kakak Rijal, kasih Kakak Rijal. Ya. Ya. Di sini. Sudah ini. Ini di sini. Ya, di sini. Di sini. Wah, kita tanam porang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bibitnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah 3 ons ini bisa menjadi 7 kilo sampai 10 kilo. Amin. Barakallah. Ini tanamnya langsung di ya Pak? Iya, sudah ada lubangnya. Sudah ada lubangnya? Ya. Dan dia pencampuran tanahnya ini sudah ada campuran tanahnya. Langsung dicampur tanah Pak ya? Ya. Ini satu baris ini bisa sampai ribuan. Ribuan? Iya, ribuan. Satu baris begini? Iya, satu baris begini. Jadi sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya sebagai seorang politisi, sebagai wakil rakyat? Tidak ada, justru ini menguatkan. Justru menguatkan? Justru menguatkan. Wakil rakyat yang memberikan contoh? Contoh. Dan ya saya punya brand. Ya. Siapa porang? Kalau porang ada wakil ketua DPR dari Sulsel yang budidaya porang. Jadi kalau brand saya di Makassar, Bapak Gojek, ya kan? Kemudian brand saya baru, Bapak Porang Indonesia. Bapak Porang gitu. Indonesia. Luar biasa. Itu brandnya yang baru. Kasar, saya mau pindah tempat. Saya mau, tadi lihat ada kolam yang sangat indah di belakang. Boleh. Saya mau bicara Kabupaten Sidrap dan politik ke depan. Oke. Let's go. Let's go. Kak, ini kita lagi di mana ini? Ini saya bikin lahan yang tidur ini buat produktif dan biar menjadi pertanian terpadu. Kak, saya mau tanya sebenarnya ini di luar pertanian lagi nih Kak. Ya. Dari kecil apa sih sebenarnya yang kemudian Kakak Sahar tumbuh dan alhamdulillah sekarang menjadi tokoh publik, menjadi wakil rakyat Sulawesi Selatan. Apa sih prinsip hidup dari seorang Kakak Saharudin Ardi? Prinsip hidup saya harus beri manfaat. Beri manfaat. Dan melakukan sesuatu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Walaupun saya sebagai petani, saya bukan petani biasa. Walaupun saya anggota dewan, saya harus menjadi anggota dewan luar biasa. Saya aktivis, harus menjadi aktivis luar biasa. Pengurus partai, saya harus menjadi pengurus partai luar biasa. Makanya di partai saya diberi gelar oleh Pak Surya Paloh sebagai sekretaris terbaik seluruh Indonesia.
Sekretaris Nasdem terbaik seluruh Indonesia. Itu gelar yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, disampaikan di Makassar waktu itu ya. Iya. Nasdem Days kalau saya Nasdem Days. Dan menjadi petani ya inilah hasilnya inovasi. Kenapa saya dengan prinsip hidup seperti itu, saya melakukan apapun harus fokus, tuntas, dan finish. Di luar dugaan, selama hampir setahun saya geluti ini serius dan fokus, ya viral kemana-mana. Penghargaan. Ya, apresiasi. Karena memang itu tadi, melakukan sesuatu fokus, tuntas, finish, dan bukan biasa-biasa, harus luar biasa. Kak, pasti tentu apa yang dilakukan oleh Kakak Sahar ini tentu banyak juga yang mencela, banyak yang mencemooh. Ya banyak, apalagi kalau kakak sebagai wakil ketua DPRD, sebagai wakil rakyat. Saya tidak usah jauh-jauh, mungkin pernah nggak ada selintingan-selintingan Kak sesama anggota dewan? Apa tohnya itu Sahar? Baru itu. Kira-kira pernah nggak sih Kak? Pastilah. Penasaran saya. Pastilah itu. Awal-awalnya saya masuk ya kan anak muda. Kakak mencalonkan anggota DPRD Kakak Sahar itu tahun 2014. 2014 mulai. Dari tidak pernah jadi anggota dewan langsung saya tembak provinsi dan langsung berhasil. Ya kita. Jabatan pertama Kak? Wakil ketua komisi. Wakil ketua komisi. Nah, kemudian menggantikan Kak Cicu. 2 tahun wakil ketua DPR 4. Nah, kemudian terpilih lagi menjadi wakil ketua 1. Ketua 1. Nah, cemoan-cemoan itu kan? Biasa waktu saya mencaleg ya apa ini anak muda siapa ini? Anak siapa ini? Ya kan? Iya. Ya saya kan bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya. Keturunan raja. Oke, yang penting saya bisa memperlihatkan bahwa inilah eksistensi anak muda yang lahir dari rakyat yang bisa kita menjadi inspirasi dan contoh, dan saya perlihatkan. Dan begitu saya terpilih, saya perlihatkan kerja-kerja, dan hasilnya dari saya anggota biasa, wakil ketua komisi dan wakil ketua DPR di Partai Nasdem. Ya awalnya hanya wakil bendahara, naik jadi sekretaris, dan sudah hampir 6 tahun sekretaris. Alhamdulillah partai memberikan terus amanah. Nah itulah pola-pola seperti itu. Jadi cemoan-cemoan itu Kak ditutup telinganya, tutup telinga saja. Yang penting maju, niat tulus, cintai pekerjaan, nikmati, bismillah, maju. Kak, saya mau duduk dong biar kita lebih santai, lebih asik. Kak, Kak Sahar ini kan mau sampai kapan Kak Sahar akan menjadi wakil rakyat? Ya. Menjadi anggota DPR. Biasa kan gini Kak, orang jadi anggota DPRD kabupaten, jadi anggota DPRD provinsi, pasti mau naik kelas, anggota DPR RI. Biasa dari anggota DPR RI, ya kalau ada peluang di provinsi atau kabupaten jadi bupati, wali kota atau gubernur, atau mungkin menjadi presiden atau menteri walaupun itu jabatan politis. Kakak Sahar mau sampai kapan jadi anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan? Tentu saya selama menjadi wakil ketua DPRD dan anggota dewan, hal yang paling utama saya menjaga amanah. Periode pertama suara saya 16.000. 16.000. Periode pertama. Periode kedua suara saya 34.000. Wow. Ya kan? 100%. Iya. Hampir 200% naiknya. Dan ya hanya 2 hal yang saya lakukan. Satu, menjaga kepercayaan ke masyarakat. Kedua, kinerja. Wakil rakyat itu ada manfaatnya. Dan itu yang saya lakukan perbedaan. Itulah tadi menjadi anggota dewan biasa harus saya jadi luar biasa. Kemudian kalau misalnya sampai kapan kita jadi wakil rakyat, ya kita nikmati dulu prosesnya, karena saya ini tidak pernah juga bermimpi jadi begini. Semua berproses secara alami. Tidak pernah. Memang saya lihat latar belakang ini, kalau saya buka Google ya, Sarudin Arif pernah jadi ketua pemuda Muhammadiyah, aktivis. Iya. Hanya itu background. Itu background, itu modal yang kemudian aktivis, pengusaha, kemudian sekarang jadi anggota dewan. Tidak pernah, semuanya berjalan secara alami. Secara alami, semua dikerjakan dengan ikhlas, dinikmati, pakai semua hati. Proses kita lewati. Oh, proses. Dan ya di masa susah, saya ingat lah. Apa yang paling susah Kak? Waktu itu Kak? Dulu pernah saya tahun 2000-an, 2000, 2001, 2022, saat itu saya masih kuliah di tempat ini, Kakak Rizal. Dulu waktu itu orang tua susah, saya harus membantu di sini. Biasanya kalau menjelang maghrib
begini, saya pulang ke kota di rumah saya di Pangkajene. Saya jalan kaki keluar, ada 2 kilo. Jalan kaki keluar? Iya. Sampai di Poros? Poros. Wah, serius ini. Betul, sampai di situ. Nanti cari PT-PT untuk pulang ke Pangkajene, ke kota. Nah, itu saya lakukan tahun 2001-2022. 2002. Nah, ya perjalanan-perjalanan itu nikmati dan ya makanya setelah saya jadi ya biasa aja. Nah, kalaupun sekarang sampai kapan orang menyampaikan mau jadi inilah setelah itu, biarkan saja berproses. Ya, yang penting jaga kepercayaan sama masyarakat, perlihatkan kinerja tanpa kita meminta, tanpa kita melamar. Pasti dengan skill kerja dan kompetensi tadi, pasti orang yang datang, Pak, berhenti maki jadi anggota dewan, Pak. Apa? Jadi maki bupati, Pak. Saya bilang, saya harus mengurusi pekerjaan saya dulu. Kalaupun saya ya diminati, diinginkan, dan ada perintah partai, ya bismillah. Tapi kalau tidak juga, ya tidak juga. Karena ya semuanya saya nikmati prosesnya. Kalau saya tanya nih Kak, jadi Bupati Sidrap atau DPR RI? Ya karena suara ini kamu mendekati lagi saya jadi DPR RI. Semuanya bagi saya berjalan alami. Berjalan alami. Ya dari dulu saya menderita sebagai aktivis, kemudian beranjak naik menjadi pengusaha. Pernah saya jadi supir PT-PT, pernah saya jadi imam masjid, sempat jadi petani begini, di petani kebun, petani sawah, jadi buruh pabrik, di penggilingan padi, semuanya nikmati proses. Dalam jangka 15 tahun, nggak pernah saya mimpi jadi begini. Jadi punya kewenangan, jadi bagaimana, ya kan? Tapi santai saja, santai aja. Kak, apa sih pandangan Kak Sahar terkait Kabupaten Sidrap? Nah, untuk Kabupaten Sidrap ini, bagi saya karena menjadi sentra pangan nasional. Orang Sidrap kalau tidak urus padinya, maka sebagian orang di Indonesia tidak makan. Wow. Iya, benar, karena di sini memproduksi beras dan padi kurang lebih jutaan ton per tahun. Nah, sekarang itu salah satu kelebihan Sidrap. Itu salah satu kelebihannya. Nah, sekarang ya tentu sebagai wakil rakyat mewakili orang Sidrap, saya konsentrasi full mengurusi di sektor pertanian, karena di sektor pertanian ini apalagi di tengah pandemi corona menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional. Penopang, kalau tidak ada di sektor ini selesai Pak, Indonesia selesai. Nah, makanya dengan konsep yang saya lakukan ini, yang saya contohkan, yang saya inisiasi, maka menjadi contoh untuk masyarakat, akhirnya diikuti dan ini skema dan ekosistemnya saya bangun dari hulu ke hilirnya, dari bahan bakunya sampai ke industrinya dan sampai ke pasarnya. Makanya salah satu agenda saya kemarin ke Turki mendampingi Pak Rahmat Gobal, ya mencari pasar untuk porang ini, termasuk insya Allah ya minggu depan mungkin kita ke Jepang untuk melakukan MOU untuk pasar porang ini, dan bulan 1, bulan 2 ke depan untuk industri pabriknya saya sudah persiapkan di sini. Jadi masyarakat tidak perlu takut lagi menanam, pabriknya siap, pasarnya siap. Dari lahan tidur yang tadinya tidak ada artinya seperti ini punya masyarakat akan memproduksi 100 sampai 200 juta per hektar. Kalau begitu Kak, yang semua Kakak Sahar tadi ceritakan, yang kemudian telah dilakukan dan akan dilakukan, itu murni untuk kepentingan pilkada Kabupaten Sidrap ke depan? Lain. Tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau masyarakat nanti meminta? Ya, semua yang saya lakukan murni berjalan alami dan tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi pernah pasti punya dalam hati. Saya sering ditanya setelah pilkada 2020 ini selesai. Begitu saya pulang ke Sidrap, saya ditanya oleh masyarakat, termasuk tadi banyak. Pak Haji masuk maki nanti begini. Saya bilang, masuk maki nanti calon bupati. Tapi saya bilang, mohon maaf, saya tidak mau masuk. Karena takut Kak, kalau saya masuk tidak ada yang coblos Kak.
Lalu masyarakat bilang, tidak, kami semua ada di belakang dan di depan, tak. Tapi saya bilang, tunggu dulu. Biarkan dulu saya urusi dan tanggung jawab saya di Makassar. Ya. Kalaupun kita inginkan, pasti terukur oleh survei. Betul. Kalau survei masyarakat menginginkan, terukur oleh survei. Ya. Kalau surveinya bagus, ya bismillah. Bismillah. Ya kan? Berarti masyarakat menginginkan. Ya. Sebagai wakil rakyat dan juga mengurusi petani, lahan porang, apa kendalanya, Kak? Ya kendalanya biasa tidak disupport oleh bupati yang sekarang. Ya saya kebiasaan berjalan natural. Berjalan natural. Itu Makassar sekali ya. Berjalan natural. Ya kan, berproses, mengikuti proses. Tapi tantangannya apa, Kak? Kendala-kendalanya yang harusnya ini bisa, tapi aduh. Ya maksudnya karena saya yakin dan percaya dengan kekuatan dan jaringan saya. Oh, ya kan? Ya makanya ya melakukan kegiatan ini bisa saya lakukan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan dan saya anggap ya dengan doa dari banyak orang akhirnya saya kuat untuk itu. Saya kuat untuk itu. Nah, makanya membuat petani menjadi kaya. Itu selalu itu yang saya dengar di Instagram itu. Itu yang jadi pidato-pidatonya luar biasa. Itu yang jadi utama karena harus kaya. Karena kalau orang sudah kaya. Kata kaya itu sudah tepat ya. Kata kaya itu sudah tepat. Kalau petani sejahtera. Terlalu sering. Terlalu berbelit-belit. Orang kan tujuannya bekerja untuk mendapatkan income. Betul. Kalau income-nya biasa-biasa, hanya begitu saja. Tapi kalau dia konotasinya kaya, maka sudah punya mobil sendiri, sudah punya rumah, tidak pusing lagi dengan ada kartu BPJS, tidak pusing lagi dengan bebas SPP gratis, tidak pusing lagi dengan kalau makna kaya itu free finance, free finance. Nah, bagaimana petani bisa free finance? Harus dibutuhkan terobosan. Harus dibutuhkan terobosan yang luar biasa. Bukan dengan teori, bukan dengan himbauan, bukan dengan begini kinanti, begitu kinanti. Contohkan dulu, lakukan dulu, baru aja orang. Ya kan? Ciptakan dulu semua perangkat dan sarananya, baru itu. Nah, begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Kasar. Luar biasa, saya berkunjung ke Kabupaten Serdang sebagai Kabupaten Lumbung Pangan Nasional, bertemu dengan Kakak Sahar, kakak dewan saya yang selama ini sangat mudah saya komunikasi dengan beliau, alhamdulillah. Dan beliau tidak mau ngobrol bikin kontennya di Makassar, dia maunya di Sidrap, biar semua orang tahu. Jangan lupa guys, tetap support anak muda, support pemerintah kita, support wakil rakyat kita ketika itu memang berada di jalan yang baik. Dan saya kira Kak Kasar menjadi salah satu inspirasi muda di Indonesia. Sukses Kak Kasar. Terima kasih banyak Kak Rijal. Terus buat konten-konten yang menjadi inspirasi anak muda. Amin. Bukan hanya anak muda Sulawesi Selatan, tapi anak muda Indonesia. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Kita balik kembali ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.